Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hadiratnya kami dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dedino Jamil, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah kepramukaan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membuat video kali ini. Di sini kami akan menyampaikan materi sekaitan dengan dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Di sini ada saya sendiri, Wiwin Dani dengan NPM 212151035, ada Intan Riani Putri dengan NPM 222151094, ada Muhammad Ripan N dengan NPM 222151116. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai dasar filsafat metode pendidikan kepanduan, di mana ada beberapa pembahasan, diantaranya ada prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani ataupun jasmani, dan yang terakhir, prinsip ADART. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Kepanduan atau kepramukaan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu definisi pandu adalah anggota perkumpulan pemuda yang berpakaian seragam khusus bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Adapun gerakan kepanduan adalah suatu gerakan pembinaan pemuda yang memiliki pengaruh mendunia. Nah, gerakan kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria ataupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan juga spiritual para pesertanya. Tak lupa mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Nah, tujuan ini melalui program latihan dan pendidikan nonformal kepramukaan yang mengutamakan aktivitas praktis di lapangan. Oke, dilanjut. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Selaras dengan anggaran dasar gerakan pramuka nomor 11 Musyawarah Nasional tahun 2013, pasal 13, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Oke, dilanjut. Sistem pendidikan kepramukaan di Indonesia ini menggunakan sistem AMOM yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Sistem AMOM ini mewajibkan seorang pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut, yaitu ing ngarsa sungtulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, yang artinya ing ngarsa sungtulada, di depan menjadi teladan atau contoh, ing madya mangun karsa, di tengah mendorong kemauan atau di tengah memberi semangat, terus tuturi handayani, di belakang memberi dorongan dan perhatian. Nah, adapun tujuan gerakan pramuka tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab 2 Pasal 4. Gerakan pramuka mempunyai tujuan
yaitu untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan mengenai prinsip kesukarelaan, di mana prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Nah, kesukarelaan ini merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan yang dilandaskan pada sifat-sifat yaitu ketulusan hati, tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan juga tanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan disampaikan kepada presentator selanjutnya. Untuk materi selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai prinsip kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Nah, untuk definisi kode kehormatan itu sendiri, kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut dengan Satya Pramuka dan ketentuan moral yang disebut Dharma Pramuka. Nah, merupakan suatu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Dan selanjutnya ada Satya Pramuka, itu tercantum dalam ART Gerakan Pramuka. Yang pertama diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus gerakan pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau kepengurusan. Yang kedua yaitu dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatan untuk diamalkan. Yang ketiga dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini selanjutnya Dharma Pramuka juga tercantum dalam ART Gerakan Pramuka. Yang pertama, nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Yang kedua, sistem nilai yang harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan anggota gerakan pramuka di masyarakat. Yang ketiga, landasan gerak bagi gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan yang diwujudkan dalam kegiatan untuk mendorong peserta didik menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dan yang terakhir, kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka. Untuk selanjutnya yaitu ada macam-macam dan bunyi kode kehormatan. Yang pertama yaitu pramuka siaga. Nah, untuk pramuka siaga sendiri itu berumur 7 sampai 10 tahun. Nah, untuk TKU pramuka siaga ini terdapat 3 TKU ya. Yang pertama itu ada mula, yang kedua ada bantu, dan yang ketiga ada tata. Nah, bunyi Trisatya yaitu demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh, satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, untuk Dwi Dharma sendiri yang berbunyi siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada pramuka penggalang. Nah, untuk pramuka penggalang sendiri berumur 11 sampai 15 tahun. Nah, untuk TKU pramuka penggalang ada 3 ya. Untuk TKU-nya yaitu ramu, rakit, dan terap. Kode etiknya di sini ada Trisatya dan Dasadharma. Untuk bunyi Trisatyanya itu, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh, satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Nah, untuk dasa dharma berbunyi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk poin pertama ini menjalankan semua perintah sesuai dengan agama anggotanya masing-masing. Nah, yang kedua itu ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Seorang anggota pramuka itu harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, alam, serta memiliki rasa peduli, simpati, empati, dan toleransi terhadap sesama manusia. Poin ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Seorang anggota pramuka mencintai tanah air Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan bela negara, serta sikap sopan, santun, hormat, adil, jujur, dan dalam pergaulan. Yang keempat itu ada patuh dan suka bermusyawarah, yaitu menuruti peraturan dan tata tertib yang berlaku di masyarakat, serta menghargai pendapat dan keputusan orang lain dalam berdiskusi atau bermusyawarah. Yang kelima yaitu rela menolong dan tabah, bersedia memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih, serta memiliki sikap tegar, sabar, dan tawakal dalam menghadapi kesulitan atau cobaan. Yang keenam ada rajin, terampil, dan gembira, berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri, serta memiliki sikap positif, optimis, ceria dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Seorang anggota pramuka harus hemat menggunakan sumber daya atau fasilitas yang ada dengan bijak dan efisien, serta memiliki gaya hidup sederhana, tidak boros, tidak sombong, dan tidak berlebihan. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan tepat waktu dan sesuai prosedur, serta memiliki keberanian untuk mengambil resiko atau tantangan dan kesetiaan terhadap komitmen atau janji. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, menyadari akibat atau dampak dari tindakan perilaku kita sendiri, nah, serta memiliki kredibilitas atau kepercayaan dari orang lain. Dan yang terakhir, poin 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, menjaga kebersihan dan kesucian jiwa, raga, dan lingkungan, serta memiliki sikap jujur, baik, dan benar dalam berpikir, berkata, atau berbuat. Nah, yang selanjutnya ada pramuka penegak dan pandega. Untuk pramuka penegak sendiri dari umur 16 sampai 20 tahun. Nah, untuk TKU penegak yaitu ada laksana dan bantara. Untuk pramuka pandega sendiri itu umur dari 21 sampai 25. Untuk TKU-nya ada satu yaitu pandega. Untuk Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati dasa dharma. Dasa dharma berbunyi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, terampil, dan gembira, 7. Hemat, cermat, dan bersahaja, 8. Disiplin, berani, dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Sekian pembahasan materi dari saya mengenai prinsip kode kehormatan Pramuka Trisatya dan Dasadharma. Perkenalkan, nama saya Intan Yani Putri dengan NPM 22151094. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur-unsur yang merupakan subsistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. Kegiatan menantang dan progresif serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda dan anggota dewasa muda. Adapun pelaksanaan metode ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kegiatan yang menantang dan menarik minat kaum muda untuk menjadi pramuka. Yang kedua, kegiatan yang bersifat kreatif, inovatif, dan rekreatif yang mengandung pendidikan. Yang ketiga, kegiatan yang memperhatikan 3 suku guru dalam kepramukaan, yaitu seperti modern, manfaat, dan taat asas. Yang keempat, kegiatan dilaksanakan secara terpadu. Yang kelima, pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok. Yang keenam, acara kegiatan yang disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani para anggota. Yang ketujuh, penggolongan anggota muda dan anggota dewasa muda menurut jenis kelamin, umur, dan kemampuannya. Yang kedelapan, kegiatan yang diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat, dan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik anggota. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai prinsip AD anggaran dasar dan ART anggaran rumah tangga. AD/ART ini merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme, tindak laku, baik organisatoris, sosial maupun budaya. Suluh dan landas organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya. Landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Adapun pokok-pokok penting dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang pertama yaitu pembukaan, memuat dasar filosofis dan historis ketentuan dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang kedua, ada eksistensi yang memuat nama, status, dan tempat para anggota. Yang ketiga, ada asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi dari Gerakan Pramuka. Yang keempat, ada sistem AMO, PDK atau prinsip dasar kepramukaan. Lalu ada MK atau metode kepramukaan, dan kiasan dasar. Lalu yang kelima, organisasi yang memuat anggota, jenjang organisasi, kepengurusan SAKA, dasar kepramukaan, lemdik, bimbingan, pemeriksaan keuangan. Yang keenam, ada musyawarah dan referendum. Yang ketujuh, pendapatan dan juga kekayaan. Yang kedelapan, ada atribut Gerakan Pramuka yaitu seperti bendera, panji, himne, dan pakaian seragam serta tanda-tanda yang digunakan dalam Gerakan Pramuka. Yang sembilan, ART atau anggaran rumah tangga yaitu pembubaran dan perubahan anggaran dasar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.